Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'duh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya muliakan sahibul bait yang pada hari ini anniversary ke-30 ini sudah terperak ya, lebih ya dari perak. 25 kan perak nggih. Luar biasa. Itu sebuah perjuangan. Mudah-mudahan semakin samawa. Tidak hanya kita mendoakan yang manten baru gitu. Tidak, justru malah yang kemanten lama ini harus lebih didoakan karena sandungannya lebih banyak. Gitu. Kalau sandungan yang kemanten baru apa semuanya indah. Bahkan dikatakan teh uji rasa coklat begitu gitu. Enggak perlu masih anget-angetnya. Tapi yang sudah lama-lama ini yang butuh perjuangan yang luar biasa. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dilimpahi kesuksesan dalam segala hal. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh ibu-ibu di Majelis Taklim Raudhatul Jannah. Raudhatul Jannah itu kan surga ya, wangi-wanginya surga. Mudah-mudahan kita nanti dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari casing itu mudah-mudahan merasuk ke dalam materi yang ada begitu. Jadi tidak hanya casing kita yang bagus, tapi di dalamnya juga harus menjadikan Raudhatul Jannah di dalamnya, taman surga. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pada sore hari ini sudah kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan membaca tahlil, dengan membaca yasin bersama. Itu adalah ucap syukur kita kehadirat Allah yang sudah kita laksanakan, kita implementasikan ke dalam keseharian kita ya. Jadi kalau melafadzkan itu hanya hukumnya sunnah, tapi kalau kita melakukan, nah itu sudah berarti praktek, tidak hanya teori. Semua orang bisa teori, tapi praktek itu sulit. Nah, jenengan semua datang di majelis, duduk bersama, berdiskusi, menambah ilmu, itu adalah jalan menuju surga. Makanya dikatakan Raudhatul Jannah itu sudah tepat sekali, sesuai dengan tujuan kita berkumpul di dalam majelis, menuju ridho Allah, menambah ilmu dan berdiskusi bersama. Itu adalah menuju taman surga. Itu sudah tepat sekali. Salawat salam kita haturkan kehadirat Nabiullah Muhammad SAW, karena dengan perjuangan beliau kita bisa seperti sekarang ini. Tanpa perjuangan beliau pada saat bulan Maulid, mungkin jenengan sudah banyak sekali mendengar keteladanan Rasulullah Muhammad SAW. Oleh sebab itu kita selalu membaca selawat kehadirat beliau, karena sebagai ungkapan terima kasih atas perjuangan beliau, sehingga kita yang dulunya gelap gulita sekarang sudah jelas mengenal mana batil, mana yang dohir, mana yang dolim, dan mana yang bagus yang kita anut di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin saya bertemu dengan Ustadz Tengge, ibu yang ke dalam saya itu, Mbak siapa namanya? Mbak Bu, iya tadi Bu Joko. Oh iya, itu kemarin ya sudah di-share tentang kegelisahan ibu-ibu menghadapi Ramadan ya, maksudnya untuk memanage bagaimana kita tetap bekerja, tetapi tetap dalam artian ibadah kita tidak berkurang. Nah begitu. Maka di sini saya sebagai seorang wanita pekerja juga, ya, saya kalau
di malam dosen di universitas. Kalau di pagi saya madrasah diniyah, kepala sekolah madrasah diniyah, dan otomatis saya mengajar anak-anak di diniyah. Tapi di sela-sela kesibukan saya mencoba ingin bermanfaat untuk masyarakat. Saya masuk ke forum kerukunan umat beragama. Saya pengurus FKUB di Sidoarjo, Kabupaten. Nah, dari sini kita bisa sebagai ibu, karena anak saya putra putri juga banyak. Nah, saya mencoba untuk membagi waktu itu, dan kita sharing bersama untuk sore hari ini. Mudah-mudahan kemanfaatan kita dapatkan. Di samping kita itu bekerja, kita juga tetap menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama pada saat bulan Ramadan. Kalau Ramadan biasanya pelasan, jangan kunci, itu ya ibu-ibu, menjelang buka puasa, itu ibu-ibu biasanya semuanya membuat itu dan dijual di pinggir jalan. Nah, itu biasanya aktivitas kita. Atau kue-kue yang untuk berbuka puasa. Nah, ini biasanya. Nah, itu tidak pernah mengurangi ibadahnya ibu-ibu sekalian. Atau ada online pesanan untuk sahur, begitu. Di samping mungkin kue kering kalau sudah menjelang 15 hari terakhir di hari raya. Nah, ini sudah menjadi aktivitas kita sebagai ibu-ibu, karena kita ingin di saat bulan Ramadan di samping kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita tetap bekerja. Bagaimana koridor ini tetap kita pegang, kita tetap ibadah, tapi tetap juga mendapatkan penghasilan. Kita ambil hadis Rasulullah Muhammad SAW. Ya, kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya bi husnin niyyah. Banyak sekali amalan-amalan yang kelihatannya adalah amalan duniawi. Membuat pelas, mungkin membuat laundry, bukan laundry, membuat pesanan online, kue kering dan sebagainya. Ini ketokannya ya, kelihatannya itu amal itunya. Tetapi bihusnin niyyah kemudian menjadi amalil akhir. Karena niat kita ibadah di dalam menjalankannya. Oh, saya nanti punya penghasilan membantu suami sehingga suami saya ibadahnya juga lancar dan juga bisa membantu anak-anak untuk berpendidikan, mencari ilmu dan sebagainya. Sehingga niat ini berubah, yang tadinya seolah-olah pekerjaan duniawi maka menjadi ukhrawi. Nah, ini yang kita pegang dari hadis Rasulullah Muhammad SAW. Jangan dianggap jenengan dengan berprofesi sebagai ibu rumah tangga itu tidak berpahala. Jadi jenengan nyuci bajunya suami, nyuci bajunya anak, ngepel di rumah, menyapu, menyetrika dan sebagainya. Ini kelihatannya memang amali dunia. Tapi dia husnin niat, karena bagusnya niat kita, maka menjadi amalil akhirah. Daunnya Rasulullah Muhammad SAW. Saya ambil cerita dari seorang sahabat yang waktu itu sahabat Bilal ada di dalamnya Rasulullah. Ada dua orang wanita yang datang untuk menghadap Rasulullah Muhammad SAW. Nah, pada saat itu Bilal bertanya, apa yang mau kamu tanyakan kepada Rasulullah? Orang dua itu saling melihat wanita itu, kemudian berkata, hampir bersamaan dan masalahnya sama. Saya adalah wanita pekerja. Bagaimana menurut Rasulullah sehingga amalan saya bekerja ini menjadi sebuah amalan yang solihah, menjadi amalan akhirat? Maka ditanyakan kepada Rasulullah. Jawab Rasulullah bagaimana kepada kedua wanita itu? Lahuma ajroni. Bagi seorang wanita yang bekerja justru mendapatkan dua pahala sekaligus. Ajrun lil qurabah wa ajrun lis sadaqah. Pertama
dia mendapatkan pahala? Karena dia membantu keluarga. Yang kedua, dia mendapatkan pahala karena dia bukan wajib, maka dia setiap hari sodako. Bagaimana pahalanya seorang wanita yang terus setiap harinya sodako? Bisa nyamoni anak, membantu suaminya, gak meminta terus, tapi dia punya penghasilan, memberi sangunya anak. Anaknya ke pesantren, bisa ngirim ke pesantren. Setidaknya membantu sedikit-sedikit kepada suami. Sehingga insya Allah suaminya tidak bingung dengan permintaan istri terus dan terus bertambah. Karena istrinya juga membantu dengan apa yang bisa kita lakukan. Di dalam rumah pun kita bisa membantu suami dengan bekerja. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya wanita bekerja itu bukan berarti dia melawan suami. Bukan berarti seperti itu. Persepsi yang mengatakan seperti itu justru kebalikannya. Wanita yang tidak bekerja pun bisa saja bisa melawan kepada suami karena dia meminta sesuatu yang lebih. Padahal di dalam Islam kewajiban laki-laki memberikan nafkah adalah sesuai kemampuannya. Lah kalau suaminya ini bayarannya 1 bulan katakanlah 7 juta, berapa sekarang upah minimum UMR di Sidoarjo? 5 mungkin ya? Gak sampai ya? Berapa? 3,8, 4 ya? 4 sekian ya? Nah kalau masih cicilan rumah misalnya, kemudian cicilan sepeda atau mobil, misal ya ibu-ibu, ini kita real, kita berbicara real. Cicilan panci kata ibu, kembaran ambek konco-konco, kemanten kono, acara kono. Nah, si suami ini kan tidak wajib untuk itu. Wajibnya dia sesuai apa yang dia dapat. Katanya Rasulullah, nek suaminya mangan tahu tempe, ya dia wajibnya hanya memberi tahu tempe pada istrinya. Jadi kita tidak bisa memaksakan yang bagaimana kemampuan si suami ini. Kalau suaminya memang mampunya setiap hari daging 1/2 kilo, ayam 1 kilo, misalnya, sama seperti itu kemampuannya. Kalau kita mampu membantu kepada suami, maka apa yang dikatakan Rasulullah tadi? Lahuma ajroni, ajrun lil quraba wa ajrun lis shadaqah. Pertama adalah pahala karena kekerabatan, karena dia membantu keluarga. Yang kedua adalah ajrun lis shadaqah, karena dia selalu, bukan kewajibannya, maka dia kalau memberi kepada anak-anaknya, bisa membantu suaminya, sedekah. Padahal hanya sodako yang tidak putus walaupun kita meninggal. Idza mata ibnu Adam in qatama amaluhu illa min salatin. 3 perkara yang tidak bisa putus, sodako jariyah, ilmun yuntafa'u bih, apa lagi? Waladun sholihun yad'ulah. Seorang wanita yang mampu bekerja membantu keluarganya dapat 3-tiganya. Bagaimana tidak? Lane anak di sekolah no, dia membantu menjadi waladun sholih. Kemudian saudara jariah kepada anaknya. Kemudian anaknya menjadi anak yang soleh. 3-tiganya bisa didapat dari seorang ibu yang bekerja. Saya memberikan semangat kepada jenengan sekalian bahwasanya ibu bekerja adalah ibu hebat yang bisa mencetak 3 perkara yang tidak bisa putus sampai kita meninggal. Semoga ibu hebat ya, amin ya rabbal alamin. Riwayatnya bisa jadi ladang ibadah ya. Apalagi pada saat Ramadan dilipat gandakan pahalanya jenengan yang setiap harinya itu bisa tetap mengaji Al-Quran, menambah amalan taraweh, kemudian masih puasa. Dalam hadis dikatakan, sekarang saya kasih tahu kuncinya sudah. Nah, tadi 3 perkara menjadikan kita luar biasa. Sekarang ibu-ibu pengen gak punya kunci untuk masuk surga? Nah, mau sekali. Ibu-ibu insya Allah sudah punya kuncinya itu keseluruhan. Saya tanya, idza sholatil mar'atu khamsaha, jenengan sholat 5 waktu? Itu kunci pertama.
Ya, sholat syahroha, jenengan puasa Ramadan, itu kunci kedua. Hafizat farjaha, dia menjaga kehormatannya, apalagi suami saat keluar. Nah, ini mungkin sedikit sulit. Hafizat farjaha itu tidak hanya menjaga farjinya untuk menjalankan zina, bukan hanya itu. Contohnya, nyeritakno keeleane sing lanang. Nah, itu tidak hafizat farjaha. Gibah itu gibah. Menceritakan di dalam rumah tangganya kepada teman saudara. Sulit. Ya. Jadi 3 tadi. Kemudian sholat 5 waktu sudah. Kemudian puasa 5 Ramadan. Hafizat farjaha. Kemudian apa lagi? Puasa Ramadan, kemudian sholat 5 waktu, menjaga farjinya. Kalau kita sudah menjalankan itu, bagaimana kata Allah? Cuma saya ini sulitnya di kita itu di situ. Kita sebagai ibu-ibu kadang-kadang sudah selesai masak jam 10, logo-logo dengar di oma. Nah, ini loh yang sulit, kunci surga yang ini loh yang sulit. Kalau sholat 5 waktu, insya Allah semuanya nggih, sholat 5 waktu. Puasa Ramadan, insya Allah semuanya puasa Ramadan. Padahal kalau kunci yang sudah saya sebutkan tadi bisa kita pegang, bagaimana kata Allah Subhanahu wa taala? Udkhuli jannah. Ya, min ayyi babin syi'ti. Nah, iso duwe kunci yang sudah saya sebutkan tadi. Melbu nang surga lewat pintu manapun wanita suka. Nah, inilah kita. Makanya kita sebagai wanita itu nomor 1 adalah hafizat farjaha, menjaga kehormatan, terutama jika laki-laki tidak ada di rumah. Sering sekali kita itu hanya pemberitahuan kepada suami, bukan perizinan. Nah, pemberitahuan kan sudah di depan rumah, diizin untuk ini. Kita sering seperti itu. Pak, saya berangkat ketemuan sama ibu-ibu, seret, udah. Ini pemberitahuan. Kalau perizinan beda. Boleh nggak Pak? Tanggal ini, jam ini, saya mau bertemu di mall, teman-teman saya melakukan ini. Biasanya kami itu selalu di belakangnya ada kata-kata kira-kira boleh enggak ya? Perizinan. Ada penekanan di situ, kira-kira. Makanya, apakah kita pemberitahuan ataukah perizinan? Padahal kunci kepada surga dari laki-laki itu adalah perizinannya sudah ACC. Nah, seperti itu. Inilah ibu-ibu ya, yang mana kita harus benar-benar kita perhatikan kalau kita benar-benar ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Min ayyi abwabil jannah syi'ti, lewat pintu manapun yang dikehendaki jenengan semuanya bisa masuk kalau punya kuncinya surga yang disebutkan tadi itu. Mudah-mudahan kita yang masuk dalam majelis taklim Raudhatul Jannah step by step, bertahap demi bertahap bisa menjalankan apa yang sudah digariskan oleh Allah di dalam Al-Quran, sehingga kita bisa masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Min ayyi abwabil jannah syi'ti, tidak di pintu manapun yang kamu kehendaki hai wanita. Nah, itu kata hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran juga disebutkan, "Qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah." Kata Allah, "I'malu, qul i'malu fasayarallahu amalakum." Bekerjalah. Kita memang disuruh bekerja oleh Allah. I'malu qul i'malu. Katakanlah Muhammad, katakan kepada umatmu untuk bekerja. Karena apa? Kalau kita tidak bekerja, akhirnya tamak. Apa itu ibu tamak? Tamak itu apa? Tamak itu kalau di dalam arti akhlak ingin diberi orang, mengharapkan pemberian orang tanpa bekerja.
itu adalah toma. Kalau kita bekerja, maka kita akan mempunyai penghasilan, sehingga justru kita ingin memberikan sesuatu kepada orang lain. Ingat di dalam hadis, yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Yadul ulya bahwa yang memberi, yang sedekah. Yadus sufla yaitu orang yang meminta. Nah, maka dengan bekerja itu mudah-mudahan kita bisa memberi kepada orang lain, sehingga kita dimasukkan orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian ibu-ibu, ada 3 tips tadi yang sudah saya sebutkan. Tips untuk kuncinya masuk surga, dan tips bagaimana kita bekerja, amalan-amalan kita ini menjadi amalan akhirat yang kelihatannya amalan dunia. Dan tadi sudah saya sebutkan, karena kita kalau bekerja di dalam rumah ini adalah ajrul qoroba dan ajrul sodako, maka sodako ini menjadi milik kita ketiga-tiganya, di mana walaupun kita sudah meninggal, karena sodako tidak pernah putus. Termasuk disebutkan tadi, tidak mata pun adama, ketika anak Adam itu meninggal, ingkotoa amaluhu, semuanya putus. Punya alpat dibawa ke kuburan sana, diikuti pendem, cuma mengantar aja Ustaz. Cuma mengantar. Suaminya yang ganteng, apa ikut nyemplung di situ? Nyemplung untuk azan. Kemudian apakah anak-anaknya yang dibanggakan, harta-hartanya itu ikut masuk ke sana? Apakah bisa bertanggung jawab dan membela kita pada saat kita ditanya oleh Munkar dan Nakir? Tidak bisa. Semuanya ingkotoa, putus. Illa min talatin tadi, termasuk sedekah jariah, amal soleh, dan anak yang soleh mendoakan orang tua. Demikian ibu-ibu, mudah-mudahan apa yang saya berikan pada sore hari ini bisa kita ambil kesimpulan dan kita bisa memaknai dengan mengimplementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Diberikan oleh Allah kita kelancaran, diberikan oleh Allah hati yang ingin selalu menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikerentakno, kata Rasulullah, dikerentakno untuk ibadah, sehingga kita mengikuti tindak lampahnya Rasulullah Muhammad SAW, berpegang dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Demikian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, mungkin ada pertanyaan atau silakan. Saya boleh sedikit, mungkin sebelum yang lain tanya, kira-kira Ustaz, mungkin di sini semuanya juga merasakan ya Ustazah ya, kita itu kan akan mendapatkan kunci surga. Jadi alhamdulillah ya, sebagai seorang ibu betapa mulianya ya. Tapi Ustazah, kira-kira kan orang bekerja itu capek ya Ustazah ya. Terkadang kita mengeluh gitu loh. Masya Allah, ya bahasanya gremeng, capek banget. Tapi biasanya seorang ibu atau seorang istri tidak mau mengutarakan. Cuman muka kita kan kelihatan bahwa kita itu nggak fresh atau kelihatan kayak kenapa? Enggak apa-apa. Padahal dalam hati kita capek, betul. Apakah itu juga bisa mendapatkan kuncinya, Ustazah? Semoga yang lain mungkin ada yang mau bertanya sekalian. Saya jawab dulu apa? Yang lainnya ada yang mau bertanya? Gak apa-apa, ayo. Monggo, silakan. Saya jawab dulu ya. Baik, saya jawab dulu. Begini, keikhlasan itu hanya Allah yang tahu. Sebuah pembelajaran itu memang pertama adalah dengan grundel. Pasti dengan grundel di awal. Tapi kegrundelan kita itu bisa berubah pada saat kita bisa nuturi diri kita sendiri. Nah, iya Ustazah. begini, cara nuturinya begini.
Saya beri contoh. Oke. Kita hafal enggak lafaz la haula wala quwata illa billah? Nah, kita coba jenengan semua resapi lafaz la haula wala quwata illa billah. La haula, tidak ada daya upaya yang bisa kita lakukan. Wala quwata, dan kita tidak punya kekuatan untuk ibadah. Illa billahi, kecuali dengan pertolongan Allah Al-Ali yang maha tinggi, Al-Adimi dan yang maha luhur. Akhirnya nanti dengan meresapi kata la haula wala quwata illa billah, jenengan akan sedikit berubah menjadi orang yang ikhlas. Karena semua yang kita lakukan itu tidak akan bisa tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara ikhlas dan sabar itu Nah, Masya Allah. saya contohkan. Jenengan awal bangun malam sholat tahajud itu sulit, tapi coba, dan biasanya mengakui seolah-olah kita lebih mulia dari orang yang tidak bangun malam. Tapi kalau kita ingat dengan la haula wala quwata illa billah, hilang rasa itu. Kita contohkan Ashabul Kahfi di dalam surat Al-Kahfi itu 300 tahun tidak dibangunkan oleh Allah. Sampai bangun mau beli sesuatu sudah nggak bisa dipakai uangnya karena sudah 300 tahun. Bagaimana kita sombong kita bisa bangun malam, kalau Allah tidak membangunkan kita maka kita tidak bisa bangun. Ini nuturi diri kita sendiri. La haula ora ono daya sumingkir, bahasa Jawanya. La haula ora ono daya sumingkir saking duraka. Kita tidak bisa menghindar dari kemaksiatan. Jadi akhirnya kita tidak ngilon orang, kita tidak menjudge orang. Apa judge orang itu? Menghakimi orang. Karena orang itu pun tidak bisa melakukan itu tanpa ada izin Allah di dalamnya. Sehingga kita tidak berani mau ngilok nonton boy sih gak sembayang bengi, gak berani karena Allah belum membuka hatinya dia untuk melakukan itu. Dan kita juga tidak merasa diri kita lebih mulia dari dia, karena kalau Allah tidak membangunkan kita maka kita pun tidak bisa melakukan sholat malam. Ini caranya menuturi diri kita agar kita menjalankan ibadah itu menjadi ikhlas. Landai jenengan tiba-tiba dikasih udunan di kakinya, bokongnya, bagaimana bisa nyapu seluruh rumah? Kalau jenengan tiba-tiba dikasih naudzubillah stroke, naudzubillah, apa kita bisa menjalankan semua aktivitas di dalam rumah, membantu ini, cuci baju dan sebagainya? Maka pada saat kita melakukan ibadah itu berupa membantu suami mencucikan bajunya dan sebagainya, ini akan menjadi keikhlasan yang luar biasa bagi kita. Alhamdulillah, aku diberikan kesehatan oleh Allah dan dikerentak hati saya, ditimbulkan untuk taat kepada suami sehingga aku bisa melakukan ini. Maka jadi ikhlas, tidak jadi gerundel. Nah, alhamdulillah saya dikerentak hati saya datang di majelis ini sehingga saya mendapatkan tausiah, hati saya menjadi adem. Ini siapa yang ngerentak hatinya sampai untuk datang ke sini? Allah Subhanahu. Maka tidak ada di dalam hati kita. Karena yang mendatangkan kita di sini adalah Allah dan ngerentak serta memberikan kesehatan dan kita bisa melangkahkan kaki kita ke sini juga Allah. Ini belajar sehingga raut muka kita tidak lagi cemberut, Ibu. Insya Allah ya Ibu. Insya Allah. Dengan begitu kita tidak sombong dan juga tidak akan malas. Dan coba kalau tiba-tiba ada stroke, tidak bisa berdiri, tidak bisa berjalan, apa kita bisa menjalankan pekerjaan rumah, membantu anak-anak kita mencucikan bajunya, menyetrikakan baju suami kita? Kalau saya begini, kalau saya nuturi seperti itu kepada diri saya, dan saya pikirkan betapa ini sebuah nikmat dari Allah, sehingga saya bisa berbakti untuk anak, saya bisa berbakti untuk suami, saya bisa membaktikan ilmu saya, karena saya
kita belum dipanggil oleh Allah untuk dipertanggungjawabkan nyawa yang dipinjamkan oleh Allah kepada saya ini. Makanya akan saya bagikan ilmu saya kepada siapapun yang menginginkan itu. Nah, itu yang harus kita tanamkan ke dalam diri kita. Begitu ibu-ibu, mudah-mudahan kita diberikan ikhlas oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita digolongkan orang-orang yang mukhlisin. Di atasnya ikhlas adalah orang mukhlisin. Sangat ikhlas sampai tangannya yang kanan memberi, tangan kirinya tidak. Istilah kotornya, kalau guru saya dulu, kiai saya bilang, kayak kon ngising iku lho. Iku jenenge konflisi. Mau kok kon ngising kon delok meneh kon delok nang kono. Nah, inilah itu namanya mukhlisi. Setelah kita berikan, kita nggak mau tahu. Itu ibaratnya kotoran kita. Masa kita cari setelah memberi dan setelah hilang kotoran kita, mangsa piro yo pirang kilo yo sing tak tokno. Masa begitu? Ibu-ibu, dan mudah-mudahan dengan contoh-contoh kiasan-kiasan ini kita akan terbuka hati kita menjadikan orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena umur kita semakin lama tidak semakin banyak, tetapi jatah kita semakin habis. Demikian ibu-ibu, nggih.